tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami hadir kembali di channel ini, dan kami juga mengunjungi para sahabat-sahabat YouTuber. Semoga para sahabat dalam kondisi sehat dan tetap eksis dalam mengupload video-video baru. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4. Saat ini kami akan membahas tentang bahan serat bagian pertama. Jangan lupa subscribe, like, juga share, dan nyalakan loncengnya. Anak-anakku, para siswa-siswi SMP kelas 8, apa itu bahan serat? Nah, ini bahan serat. Kata serat banyak makna. Ada serat dalam bentuk makanan. Kita wajib makan makanan yang mengandung serat. Tapi yang akan kita bahas bukan itu, merupakan bahan, ya, bahan yang mengandung serat, begitu ya. Bahan-bahan yang mengandung serat itu dapat kita jumpai di berbagai pelosok bumi Nusantara Indonesia. Pernahkah kamu mendengar istilah serat? Ya. Jadi tadi saya sudah katakan istilah serat itu banyak maknanya. Serat dalam bentuk makanan, serat dalam bentuk pakaian, juga serat dalam bentuk benda-benda lain. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran. Tidak salah kan? Jadi sayur-sayuran itu juga mengandung serat. Juga terdapat pada buah-buahan, juga mengandung serat. Dan tekstil atau kain yang digunakan untuk pakaian kita juga itu adalah mengandung serat. Makanan yang kami sajikan seperti sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Oleh sebab itu, sering-seringlah kalian makan makanan yang mengandung serat untuk memperlancar proses pencernaan makanan. Makanan yang banyak mengandung serat itu tidak perlu mahal. Banyak juga makanan-makanan buah-buahan dan sayur-sayuran yang terjangkau oleh kita. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil atau bahan pembuat pakaian seperti yang tertera pada layar kalian. Itu adalah merupakan serat, bahan baku tekstil yang akan digunakan sebagai bahan pakaian. Pernahkah kamu menyobek-nyobek kain perca? Ya. Nah, dari hasil sobekan itu sisa bahan pembuat pakaian kalau kita sobek-sobek sisa pembuat pakaian itu, nah lalu
Setelah disobek, apa yang akan kamu lihat? Nah, bila kain perca disobek-sobek, maka anyaman kain jadi rusak dan kamu akan mendapatkan bentukan seperti benang yang disebut serat, seperti pada gambar. Nah, pada gambar ya, kain yang sobek itu akan meninggalkan serat-serat ya dalam bentuk benang atau dalam bentuk anyaman dari kain tersebut. Serat yang terdapat pada kain ya, secara kimiawi serat adalah suatu polimer. Ingat, secara kimia serat adalah suatu polimer. Mengapa serat sebagai polimer? Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi serat alami yang dinamakan polimer alami dan serat sintetis atau polimer sintetis ya. Nah, jadi serat itu dikelompokkan menjadi dua, alami dan kimiawi. Bahan serat alami diperoleh dari tumbuhan, bisa juga dari hewan, atau bisa juga dari mineral ya. Jadi pada tumbuhan banyak, pada hewan juga banyak. Serat tumbuhan diperoleh dari selulosa tumbuhan, misalnya dari kapas, dari kapuk, dan dari rami. Itu bahan-bahan penghasil serat. Contoh tekstil dari selulosa adalah katun. Pernah dengar kalian katun ya? Baju ada yang terbuat dari katun atau juga linen ya. Nah, katun dan linen ini adalah sebagai bahan kain. Serat hewan berupa serat protein, dapat diperoleh dari rambut domba, benang jala yang dihasilkan oleh laba-laba, dan kepompong dari ulat sutra. Jadi ulat sutra, kepompongnya itu akan menghasilkan serat-serat. Contoh tekstil dari serat protein yaitu wol dan sutra. Nah, jadi kain wol dan kain sutra itu merupakan tekstil dari serat protein yang dihasilkan dari hewan ya. Jadi yang memproduksinya adalah hewan. Ada pula serat mineral, umumnya dibuat dari mineral asbetos. Itu serat mineral ya. Nah, serat mineral yaitu serat mineral asbetos merupakan serat sintetis, serat yang dibuat oleh manusia dengan bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung dari alam ya. Jadi tidak dapat langsung dari alam. Contoh kain yang terbuat dari serat sintetis
adalah rayon, ya, polister, dakron, dan nilon. Itu adalah contohnya. Pemanfaatan tekstil dari berbagai macam serat didasarkan pada ciri-ciri seratnya, antara lain kehalusan, kekuatan daya serat, dan kemuluran atau elastisitas dari suatu kain. Ya, jadi setiap kain memiliki ciri-ciri dari serat tersebut. Salah satu cara untuk menentukan ciri dari bahan serat dapat dilakukan dengan analisis pembakaran. Caranya bisa kamu ambil sedikit dari ujung kain tersebut, lalu kamu siapkan api, ya, dalam lilin atau korek api. Nah, setelah itu coba dekatkan dengan api, maka setiap kain apabila dibakar itu memiliki ciri khas masing-masing dari setiap kain tersebut. Namun, analisis pembakaran ini harus dilakukan secara hati-hati. Jangan asal bakar, karena dikhawatirkan akan merembet terhadap kain-kain lain. Kamu tidak dianjurkan melakukan sendiri analisis dengan cara membakar bahan tekstil. Mungkin coba gurumu yang akan mendemonstrasikan. Jadi jangan kamu, ya, biar gurumu yang mendemonstrasikan atau salah satu dari temanmu yang mendemonstrasikan. Tahukah kamu mengapa orang Indonesia lebih suka memakai baju dari katun, linen, atau dari sutra? Mungkin kamu bisa menganalisa dari pertanyaan tersebut. Sedangkan penduduk di negara-negara subtropis lebih suka memakai baju dari kain wol atau di daerah-daerah yang dingin, ya. Pertanyaan tersebut dapat kamu jawab dengan mempelajari ciri-ciri serat berikut, ya. Nah, jadi kita harus mempelajari ciri-ciri serat berikut. Nanti akan kami jelaskan pada season selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi, ya. Jadi YouTube channel Soli Supriyadi ini khusus YouTube kegiatan belajar mengajar ilmu pengetahuan alam. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat dan salam cerdas dari tempat belajar ilmu pengetahuan alam. Terima kasih. Semoga kalian, ya, bahagia.